semuanya, aku Sonia Widiawati, mahasiswa Gizi, Unwali Songo semester 3, NIM 065. Nah, kali ini aku mau bahas satu video yang tadi udah aku reaction atau udah aku tonton, karena menurut aku video tadi itu cukup menarik untuk kita bahas, terutama untuk teman-teman yang tertarik dan ingin belajar di bidang gizi masyarakat. Video tadi berjudul Dr. Tan Shotien, MBG Keracunan Anak Masalah di Sekolah. Durasi videonya cukup panjang, namun poin-poinnya cukup relevan untuk kita bahas karena mencakup banyak aspek teman-teman, mulai dari aspek gizi, budaya makan, hingga tata kelola pemerintah. Oke, baik, sekarang aku akan memberikan sedikit gambaran umum mengenai video yang akan kita bahas. Jadi, Dr. Tan Shotien adalah seorang dokter dan ahli gizi komunitas yang dikenal kritis terhadap kebijakan pangan dan kesehatan di Indonesia. Dalam video ini, beliau membahas program makanan bergizi gratis, MBG, sebuah program pemerintah yang tujuannya baik, yaitu untuk memastikan anak-anak sekolah bisa belajar dalam keadaan kenyang dan bergizi. Tapi, menurut Dr. Tan, pelaksanaannya masih jauh dari harapan. Beliau bilang, MBG ini amburadul sekali, banyak hal yang harus diperhatikan, tapi malah diabaikan. Misalnya soal monitoring dan evaluasi, seperti kebersihan dapur yang kurang dan kurangnya pelatihan langsung bagi tenaga yang menyiapkan makanan anak sekolah. Beliau juga sedih banget waktu ada pejabat yang bilang keracunan anak cuma 0,sekian% saja. Menurut Dr. Tan, angka kecil sekalipun tetaplah berarti nyawa manusia, bukan sekedar statistik saja. Selain itu, Dr. Tan juga mengkritik fenomena pergeseran budaya makan di masyarakat. Anak-anak sekarang lebih suka makanan modern seperti burger, spaghetti, atau mie Korea. Bahkan di program MBG ada yang ngasih menu spaghetti anak-anak di daerah, padahal makanan lokal seperti ikan, telur, sayur, atau sagu jauh lebih bergizi, murah, dan sesuai dengan konteks masing-masing daerah. Fenomena dan budaya yang terlihat. Kalau kita lihat dari sisi sosial budaya, video ini banyak hal yang menarik. Pertama, mulai dari nilai dan norma tentang makanan yang udah banyak berubah. Sekarang banyak masyarakat yang lebih mengutamakan kepraktisan dan tampilan daripada kualitas gizi. Makanan instan ultra proses dan makanan serba kemasan makin populer. Sementara makanan lokal yang sehat malah dianggap enggak keren. Di sisi lain, pemerintah dan sekolah juga masih melihat MBG ini sebagai proyek yang penting secara politik saja, bukan program edukatif jangka panjang. Proses pengolahan makanan yang sering dilakukan asal-asalan, mulai dari nyuci alat yang enggak bersih, menyentuh makanan yang tanpa sarung tangan, penyimpanan yang enggak memperhatikan suhu aman. Hal-hal kayak gini tuh seolah dianggap sepele, justru bisa menyebabkan keracunan massal ke anak-anak dan udah terlihat beberapa kali terjadi. Selain itu, Dr. Tan juga nunjukin kalau masyarakat sekarang terlalu tergantung sama produk industri besar, produk ultra proses yang katanya bergizi, padahal sebenarnya cuma mengandung bahan aditif dan gula yang tinggi. Bahkan beliau bilang itu hanya Tuhan yang tahu itu ayam beneran atau enggak, waktu ngomongin soal sosis dan nugget ayam. Dari situ kelihatan bahwa budaya makan kita mulai kehilangan arah. Nilai-nilai tradisional yang kayak kebersamaan, rasa syukur, dan menghormati makanan udah mulai luntur, tergantikan oleh nilai-nilai konsumtif dan instan. Nah, dari video tadi kita bisa mengaitkan konsepnya dengan sosio-antropologi gizi. Yang konsep pertama adalah bisa kita kaitkan adalah budaya makan dan modernisasi. Modernisasi membuat masyarakat Indonesia bergeser dari pola makan alami ke makanan industri. Fenomena seperti acar diganti kimchi atau nasi diganti spaghetti yang disampaikan oleh Dr. Tan menggambarkan bagaimana budaya asing memengaruhi selera makan anak-anak di Indonesia. Padahal setiap daerah punya pangan khas seperti sagu di Maluku dan Papua, jagung di Madura, dan ubi di Jawa yang seharusnya bisa jadi sumber gizi utama. Lalu yang kedua, sekolah dan pemerintah peran institusi dalam perilaku gizi. Sekolah dan pemerintah punya tanggung jawab besar dalam membentuk pola makan anak. Tapi Dr. Tan menyoroti kalau banyak program MBG dijalankan tanpa pengawasan yang ketat. Nggak ada simulasi, nggak ada pelatihan praktik, dan nggak ada audit rutin soal
kebersihan. Akhirnya makanan dibagikan tanpa kontrol kualitas yang jelas. Hal ini menunjukkan pentingnya peran institusi dalam mengembangkan budaya gizi yang berkelanjutan, bukan cuma proyek sementara. Lalu selanjutnya stratifikasi sosial dan kesenjangan gizi. Konsep ketiga adalah stratifikasi sosial dan kesenjangan gizi. Program MBG memang dirancang untuk membantu anak dari keluarga yang kurang mampu, tapi tanpa edukasi gizi dan partisipasi aktif masyarakat. Hasilnya tetap timpang. Anak dari keluarga berpendidikan akan lebih paham pentingnya makanan sehat, sedangkan anak dari keluarga lain hanya menerima bantuan tanpa tahu nilai gizinya. Ini menggambarkan bagaimana kesenjangan sosial juga menciptakan kesenjangan gizi. Jadi dari video ini aku belajar bahwa program gizi nggak bisa dipisahkan dari aspek sosial, budaya, dan moral. Ngasih makan anak sekolah bukan cuma soal bikin kenyang, tapi juga soal membentuk karakter, literasi gizi, dan rasa cinta terhadap pangan lokal. Sebagai calon ahli gizi, aku merasa punya tanggung jawab terus ngingetin bahwa gizi itu bukan angka, tapi nilai. Nilai tentang kesehatan, keberlanjutan, dan rasa syukur terhadap alam. Program MBG bisa banget berhasil asal dijalankan dengan pendekatan budaya dan pendidikan. Nah, kalau aku bisa berkontribusi, hal yang bakal aku lakuin adalah pertama, bantu bikin edukasi gizi konstekstual di sekolah yang mengajarkan anak tentang makanan lokal daerahnya. Lalu yang kedua, mendorong pemerintah biar melibatkan ahli gizi langsung, bukan cuma di atas kertas. Dan yang ketiga, melakukan kampanye tentang budaya makanan sehat berbasis pangan lokal, biar masyarakat sadar kalau makanan tradisional kita nggak kalah keren dari makanan impor. Jadi intinya gizi itu bukan cuma tentang isi piringku tapi juga tentang isi pikiran dan isi hati terhadap makanan yang kita konsumsi. Seperti kata Dr. Tan, makan bukan cuma bikin kenyang, tapi juga rasa syukur. Dan menurut aku dari situlah perbaikan gizi bangsa bisa dimulai. Nah, jadi itu tadi pembahasan singkat mengenai video Dr. Tan Shotien yang aku buat. Apabila aku ada salah kata, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton.